Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan Putih Palestina. Gaza, itulah nama hamparan tanah yang luas, tidak lebih dari 300 km persegi. Berada di Palestina Selatan, diapit di antara tanah yang dikuasai oleh penjajah Zionis Israel, Mesir dan Laut Mediterania, serta dikepung dengan tembok di sepanjang daratannya. Israel sudah lama ingin menguasai wilayah ini. Jangankan menguasai, untuk bisa masuk ke dalamnya saja Israel sangat kesulitan. Sudah banyak cara yang mereka lakukan untuk menundukkan kota kecil ini. Berbagai blokade yang membuat rakyat Gaza kesulitan memperoleh bahan makanan, obat-obatan, dan energi, bahkan air bersih telah dilakukan sejak 2006 hingga kini. Namun penduduk Gaza tetap bertahan. Bahkan perlawanan Gaza atas penjajahan Zionis semakin menguat. Hingga akhirnya Israel melakukan serangan habis-habisan. Sejak 27 Desember 2008 hingga 18 Januari 2009, mereka menghujani ratusan ton bom dan mengerahkan semua kekuatan hingga pasukan cadangannya. Namun sekali lagi, negara yang tergolong memiliki militer terkuat di dunia ini harus mundur dari Gaza. Di atas kertas, kemampuan senjata AK-47, roket anti-tank RPG, ranjau, serta beberapa jenis roket buatan lokal yang biasa dipakai para mujahidin Palestina tidak akan mampu menghadapi pasukan Israel yang didukung tank Merkava yang terkenal terhebat di dunia. Apalagi menghadapi pesawat tempur canggih F-16, heli tempur, serta ribuan ton bom canggih yang dibuat langsung oleh Amerika. Tetapi ada kekuatan lain yang membuat para mujahidin mampu membuat kaum penjajah tersebut hengkang dari Gaza, walau hanya dengan berbekal senjata kuno. Sebagai umat Islam, kita percaya bahwa itulah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada para pejuang yang taat dan ikhlas. Kisah tentang munculnya suatu pasukan lain yang ikut bertempur bersama para mujahidin semerbak ramai, dan ditambah dengan harumnya jasad para syuhada serta beberapa peristiwa aneh lainnya selama pertempuran telah beredar di kalangan masyarakat Gaza dan dunia. Ditulis oleh para jurnalis, bahkan disiarkan para khatib Palestina di khutbah-khutbah Jumat mereka. Inilah kisah-kisah ajaib tersebut dari berbagai sumber untuk kita ingat dan renungkan. Pasukan berseragam putih di Gaza. Ada pasukan para mujahidin Palestina. Pasukan Israel sendiri mengakui adanya pasukan berseragam putih tersebut. Hingga saat ini, pasukan Hamas merupakan pejuang Palestina yang masih ditakuti dan cukup ditakuti oleh para tentara Israel. Suatu hari, di penghujung Januari 2009, sebuah rumah milik keluarga Dardunah yang berada di antara Jabal Al-Kashif dan Jabal Arais, tepatnya di Jalan Al-Qaram, didatangi oleh sekelompok pasukan Israel. Seluruh anggota keluarga diperintahkan duduk di sebuah ruangan. Salah satu anak laki-laki di keluarga tersebut diinterogasi mengenai ciri-ciri para pejuang Al-Qassam. Saat diinterogasi, sebagaimana ditulis di situs Filistin Al-An, mengutip cerita seorang mujahidin Al-Qassam, laki-laki itu menjawab dengan jujur bahwa para pejuang Al-Qassam atau Hamas mengenakan baju hitam. Akan tetapi tentara itu malah marah dan memukul hingga anak laki-laki malang itu pingsan. Selama 3 hari berturut-turut, setiap ditanya, laki-laki itu menjawab bahwa para pejuang Al-Qassam memakai seragam hitam. Akhirnya, tentara itu naik pitam dan mengatakan dengan keras, "Wahai pembohong, mereka itu berseragam putih." Cerita lain yang disampaikan penduduk Palestina di situs milik Brigade Izzuddin Al-Qassam, Multaka Al-Qassami, juga menyebutkan bahwa pasukan lain yang tidak dikenal, awalnya sebuah ambulan, dihentikan oleh sekelompok pasukan Israel. Sopirnya ditanya, apakah dia berasal dari kelompok Hamas atau Fatah? Sopir malang itu menjawab, "Saya bukan kelompok mana-mana, saya cuma sopir ambulan." Akan tetapi tentara Israel itu masih bertanya, "Pasukan yang berpakaian putih-putih di belakangmu tadi masuk kelompok mana?"
Si sopir ambulan pun kebingungan, karena dia tidak melihat seorang pun yang berada di belakangnya. Saya tidak tahu, jawaban supir ambulan tersebut. Cerita mengenai pasukan tidak dikenal juga datang dari seorang penduduk rumah susun wilayah Tal Islam yang hendak mengungsi bersama keluarganya untuk menyelamatkan diri dari serangan Israel. Di tangga rumah, ia melihat beberapa pejuang menangis. "Kenapa kalian menangis?" katanya. "Kami menangis bukan karena khawatir keadaan diri kami atau takut dari musuh. Kami menangis karena bukan kami yang bertempur. Di sana ada kelompok lain yang bertempur, memporak-porandakan musuh. Dan kami tidak tahu dari mana mereka datang," jawabnya. Cerita tentang serdadu berseragam putih tak hanya diungkap oleh mujahidin Palestina atau warga Gaza. Beberapa pasukan personel Israel sendiri menyatakan hal serupa. Situs Al-Qassam memberitakan bahwa TV Channel 10 milik Israel telah menyiarkan seorang anggota pasukan yang ikut serta dalam pertempuran Gaza dan kembali dalam keadaan buta. "Ketika saya berada di Gaza, seorang tentara berpakaian putih mendatangi saya dan menaburkan pasir di mata saya. Hingga saat itu juga saya buta," kata anggota pasukan ini. Di tempat lain, ada serdadu Israel yang mengatakan mereka pernah berhadapan dengan hantu. Mereka tidak diketahui dari mana asalnya, kapan munculnya, dan kemana menghilangnya. Masih dari channel 10, seorang tentara Israel lainnya mengatakan, "Kami berhadapan dengan pasukan berbaju putih. Dengan jenggot panjang, kami tembak dengan senjata, akan tetapi mereka tidak mati." Cerita ini menggelitik banyak pemirsa. Mereka bertanya kepada channel 10, siapakah sebenarnya pasukan berseragam putih itu? Apakah pasukan berseragam putih itu malaikat? Bantuan Allah sebagaimana telah membantu dalam perang Badar yang tertera di dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 9, Allah berfirman, "Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Bahkan hingga kini, di tahun 2003, perang antara Zionis Israel dan Palestina masih berlangsung dan telah berlangsung hingga lebih dari 48 hari. Dan banyak sekali berita serta media-media di dunia yang mengabarkan bahwa beberapa dari tentara Israel mengalami ketakutan, stres, karena yang mereka hadapi bukan hanya kelompok Izzuddin Al-Qassam, tapi adanya kelompok atau pasukan lain yang berbaju putih. Hal tersebut serupa dengan perang-perang sebelumnya. Mereka menggunakan baju putih, tidak bisa ditembak, dapat muncul kapan saja, dan juga bisa menghilang kapan saja. Sebagai umat Islam, kita meyakini bahwa hal tersebut merupakan pertolongan Allah kepada rakyat Palestina. Kita menyadari dan kita mengetahui bahwa Allah benar-benar berada di pihak masyarakat Palestina. Jika dilihat dari perbandingan senjata yang dimiliki oleh kelompok Al-Qassam dengan tentara Israel, sangat jauh sekali. Namun meski begitu, para mujahidin dapat membuat mundur dan hengkangnya para tentara Israel. Bahkan dengan senjata yang sederhana, mereka dapat meledakkan tank-tank tentara Israel dan melawannya. Semoga para cerita ajaib ini dan konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.